wajib nasional yang berjudul Indonesia Pusaka. Nanti kita nyanyi bersama-sama. Kabar kalian semua. Nanti kalau Bun bertanya kabar kalian, dijawab dengan serempak ya. Apa kabarmu wahai kelas 3? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Kalau semua siap, mari kita lakukan. Kalau semua siap, bilang siap. Siap. Selamat pagi wahai ibu guru. pagi. Siapkah kau untuk membimbing kami? Siap. Kalau semua siap, mari kita lakukan. Kalau semua siap dan semangat, semangat. Tepuk tangan. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Ada. Ada. Siapa yang tidak masuk? Diri. Apakah di kelas ini semuanya sehat? Sehat. Ada yang kurang sehat? Tidak. Alhamdulillah kalau semuanya sehat ya. Karena di musim-musim yang seperti ini, kalian harus pandai-pandai menjaga kesehatan. Karena kesehatan itu berawal dari diri kalian sendiri, tanggung jawab kalian sendiri. Paham sampai sini? Paham. Nah, selanjutnya Yun ingin tahu kalian semangatnya seperti apa. Tepuk P5. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. P5. Yes, yes, yes. Hebat, luar biasa, mantap. Sangat luar biasa sekali kelas 3 semuanya. Ya. Hari ini Yun mau tanya. Minggu lalu kita sudah belajar tentang apa? Betul, lingkungan biotik dan lingkungan abiotik. Coba, yang tahu contohnya lingkungan biotik apa? Contohnya, ya coba bisa apa? Tumbuhan, hewan, mikroorganisme, dan manusia. Luar biasa untuk Rizka. Nah, coba. Nah, sekarang kita masih akan belajar tentang lingkungan ya. Masih di unit 3 hidup bersama alam dengan topik ketiga yaitu simbiosis. Dengan tujuan pembelajaran yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi jenis hubungan antar makhluk hidup berdasarkan contoh kasus dan pengamatan dengan tepat. Yang kedua, peserta didik mampu mempresentasikan hubungan antar komponen pada suatu ekosistem dengan percaya diri. Selanjutnya, Bu Yuyun di sini punya sebuah gambar. Nanti Bu Yuyun akan berikan sebuah lembar kerja. Kalian dapat mengamati gambar tersebut dan tuliskan jenis atau nama-nama makhluk hidup yang ada di dalam gambar ini. Tuliskan nama makhluk hidup yang hanya kalian tahu namanya saja. Kalau tidak tahu tidak usah ditulis ya. Silakan gambarnya diamati dan segera ditulis waktunya 1 menit dari sekarang. Selesai? Ya. Sekarang Bu Yuyun tanya, siapa yang bisa menyebutkan nama makhluk hidup 1 sampai 6? Angkat tangan. Ya. Coba nanti Bu Yuyun lihat hasil pekerjaan kalian dan nanti Bu Yuyun akan
berdasarkan hasil lembar kerja nanti, Yun akan bagi kalian menjadi 3 kelompok. Coba sekarang kita lihat, ya, kita amati. Kira-kira jumlahnya ada berapa toh makhluk hidup yang ada di gambar ini? Coba lihat. Di sini ada apa ini? Ini. Apakah cuma itu saja yang dimaksud makhluk hidup? Tidak, ada apa lagi? Ada tumbuhan. Nah, di sini tumbuhan, ada pohon, ada rumput, ini termasuk tumbuhan. Ya, juga termasuk dari makhluk hidup. Sekarang Yun akan bagi kalian menjadi 3 kelompok. Nanti yang kelompok 1 atau kelompok A berada di paling timur. Ya, yang tengah adalah kelompok B. Yang paling barat adalah kelompok C. Kelompok A nanti langsung menuju ke tempatnya di timur sambil membawa alat tulis, ya. Priska, Salsa, Juliana. Kelompok yang kedua, kelompok B. Hamzah, Olive, Indah, Sinta. Kelompok ketiga, Rafa, Siti, Masita. Nah, silakan menempati tempatnya masing-masing. Kelompok A, kelompok B, dan kelompok C. Nanti di sini Buyun akan tampilkan sebuah video. Jadi videonya silakan kalian amati. Oh, ada apa saja di dalam video? Ya, kalian amati videonya nanti. Apa itu simbiosis? Simbiosis merupakan hubungan timbal balik antara dua makhluk hidup. Simbiosis yang kedua adalah simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme adalah hubungan dua makhluk hidup yang satu mendapat untung, tetapi yang lainnya tidak diuntungkan dan tidak dirugikan. Contoh yang pertama, ikan hiu dan ikan remoran. Simbiosis yang ketiga adalah simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme adalah hubungan dua makhluk hidup yang satu mendapat untung dan yang lain mengalami kerugian. Contoh yang pertama adalah ulat dan tanaman jeruk. Ulat daun diuntungkan dengan memakan daun jeruk, sedangkan tanaman jeruk dirugikan karena proses fotosintesis tanaman jeruk terganggu. Ya, setelah kalian mengamati video tadi, ini video tentang apa tadi? Tentang simbiosis. Nah, sekarang kita mau tanya, apakah hubungan antar makhluk hidup selalu saling menguntungkan? Tidak. Kenapa tidak? Karena ada juga makhluk hidup yang merugikan bagi makhluk hidup yang lain. Jadi tidak semua hubungan yang ada di alam ini semuanya menguntungkan. Pasti juga ada salah satunya yang dirugikan. Selanjutnya, apakah ada makhluk hidup yang bisa hidup sendiri di suatu tempat tanpa ada makhluk lain? Kira-kira ada apa tidak? Tidak. Kenapa makhluk hidup tidak bisa hidup sendiri tanpa adanya makhluk lain? Kalian bayangkan saja, misalnya ada seekor gajah hidup di suatu tempat, tapi di tempat tersebut tidak ada yang namanya rumput, tidak ada air. Apakah bisa hidup? Tidak. Oleh sebab itu, semua makhluk hidup pasti membutuhkan makhluk lain. Jadi tidak bisa, misalnya gajah tadi tanpa makan rumput dia akan hidup, tidak bisa. Makanya itu di sini dikatakan ada hubungan antar makhluk hidup atau biasa disebut dengan simbiosis. Simbiosis itu sendiri tadi dibagi menjadi berapa? Dibagi menjadi 3. Apa saja? Yang ingat coba angkat tangan. Ya, sama? Simbiosis mutualisme. Bagus sekali, luar biasa. Yang pertama simbiosis mutualisme.
Yang kedua adalah simbiosis komensalisme. Yang ketiga adalah simbiosis parasitisme. Nah, simbiosis mutualisme sendiri, apa itu simbiosis mutualisme? Ada yang tahu simbiosis mutualisme? Hubungan yang saling menguntungkan. Betul. Luar biasa, jawabannya bagus. Contoh dari simbiosis mutualisme karena saling menguntungkan. Yang pertama ada gambar apa? Kuku dengan bunga. Kenapa disebut dengan simbiosis mutualisme? Ini kuku membisa nektar bunga. Di sini kuku diuntungkan dengan mendapat sari makanan dari bunga. Sementara bunga dibantu penyerbukannya oleh kupu-kupu, sehingga di sini disebut simbiosis mutualisme karena sama-sama untung. Selanjutnya, yang kedua adalah contoh simbiosis komensalisme. Tadi komensalisme apa? Salah satu diuntungkan dan salah satunya betul tidak diuntungkan dan juga tidak dirugikan. Contoh yang pertama di situ tadi ada ikan badut dan anemon laut. Ikan badut di sini berlindung di anemon laut ini, tapi anemon laut tidak merasa terganggu karena kehadiran ikan badut. Jadi ikan badutnya merasa untung karena mendapat perlindungan, sementara anemon laut tidak merasa terganggu dengan adanya ikan badut. Yang ketiga, simbiosis parasitisme. Apa tadi? Simbiosis parasitisme. Simbiosis yang bagaimana atau hubungan yang bagaimana? Hubungan salah satu pihak dirugikan. Nah, contohnya cacing di dalam usus manusia. Kenapa disebut simbiosis parasitisme? Ketika cacing berada di dalam usus manusia, dia akan mengambil seluruh nutrisi yang ada di dalam usus manusia. Dari sini paham? Jelas? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Coba, kalau misalnya jelas, Bu Yuyun punya sebuah kartu atau flashcard, silakan nanti kalian jodohkan. Pada kelompok Bu Yuyun berikan sebuah kartu.
ada sebetulnya jambu dan semutnya tempat. Ya papa, bagus sudah duduk. Coba yang kelompok B. Depan. Nah, apa itu? Tali putri sama Tali putri itu dengan dua inang tanaman pagar. Kemudian yang ini adalah apa? Benalu. Benalu itu dengan pohon yang besar ini. Nah, tidak apa-apa, salah, tidak apa-apa. Semuanya sudah bagus. Sudah kembali ke tempat. Tepuk tangan buat semuanya. Memang kelompok C diberikan 5 basket atau 5 kartu saja. Yang paling banyak adalah kelompok A. Kelompok A ada 11 basket. Jadi memang banyak sekali dan untuk mengidentifikasi oh ini termasuk judul yang mana itu lebih sulit ya. Tidak apa-apa. Selanjutnya nanti Bun akan meminta kalian untuk berdiskusi setiap kelompok. Di sini nanti Bun akan berikan LKPD. Ya. Setiap kelompok 1 LKPD. Nanti di situ ada perintahnya yaitu tulislah jenis-jenis simbiosis yang kalian ketahui ya. Jadi kalian menulis nama simbiosis, contoh simbiosis yang kalian ketahui berdasarkan video yang kalian lihat, berdasarkan basket yang sudah kalian kerjakan ya. Atau bisa kalian mengamati lingkungan. Contoh. Nomor 9, misalnya nomor. Kemudian jenis simbiosis. Contoh makhluk hidup. Ya. Keterangan. Misalnya di sini nomor 1. Jenis simbiosis mutualisme. Bunga dan kupu-kupu. Ya, contohnya seperti itu. Tapi nanti pengerjaannya tidak boleh yang pakai bunga dan kupu-kupu ya, karena sudah dicontohkan sama Buyun. Cari contoh yang lain. Jadi kan sudah mengerjakan basket, sudah tahu oh ini begini. Videonya juga ada contohnya. Atau kalian bisa mengamati yang lingkungan di sekitar kalian yang kalian tahu. Nanti bisa kalian tulis di situ. Berdiskusi dengan temannya. Ayo. Ada contoh satu apa yang kalian contoh
Buktikan kalau kalian bisa. Kalau kalian mampu menjadi orang yang hebat. Paham? Paham. Coba tepuk tangan untuk diri kalian sendiri yang luar biasa dan hebat. Untuk selanjutnya di minggu berikutnya kita masih akan mengupas lagi tentang simbiosis dan nanti